sama irodat kan. Dia ta'alluq, sini punya ta'alluq, namanya ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir. Nah, apa itu ta'alluq? Ta'alluq bacanya. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq artinya itu hubungan. Hubungan. Disebut hubungan karena nanti Allah dengan sifat kudratnya akan berhubungan dengan sesuatu itu syai'un. Misal Allah menciptakan siapa misalnya? Ghafur. Sini ada nama, ada manusia namanya Abdul Ghafur. Ini Allah ciptain yang namanya Abdul Ghafur pakai sifat kudrat kan? Sifat, berarti sifat kudratnya Allah berhubungan dengan syai' yang namanya Abdul Ghafur. Itu namanya ta'alluq. Disebut ta'sir karena ta'sir artinya memberi pengaruh atau bekas. Pengaruh atau bekas. Bekasnya itu, pengaruhnya itu yang tadinya nggak ada menjadi ada, atau nanti yang tadinya ada menjadi nggak ada. Itu namanya ta'sir. Misalnya api bakar kayu, arang itu kan berarti bekas kayu tuh. Arang adalah bekas dari api yang membakar kayu, ngerti nggak? Itu namanya asar. Nah, prosesnya si api bakar kayu sehingga kayu berubah menjadi arang namanya ta'sir. Sehingga sifat kudrat nih dan iradat nanti ta'alluqnya kepada syai' ini adalah ta'alluq ta'sir namanya. Itu yang menggariskan itu ta'alluq ta'sir. Ada? Baik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ta'sir kepada syai'-nya harus syai' yang mungkin. Namanya mungkin. Mungkin itu bahasa kita mungkin. Berarti bisa aja bisa enggak. Nah, mungkin ini nanti mungkinnya bukan bagi kita tapi bagi Allah. Misal tiba-tiba Allah mau bikin hujan duit, mungkin nggak bagi Allah? Mungkin. Paham nggak? Jadi bukan mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Sehingga kudratnya Allah berta'alluq kepada segala yang mungkin bagi Allah. Baik. Ada nggak yang nggak mungkin bagi Allah? Ada. Yang mustahil bagi Allah ada nggak? Ada. Apa misalnya? Yang mustahil bagi Allah? Punya anak, punya bini. Kalau kita hanya berhenti pada Allah Maha Kuasa, kuasanya Allah memberikan ta'alluq ta'thir kepada segala sesuatu, berarti harusnya Allah bisa bikin bini. Setakap-takapnya Allah mau bikin, bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi ulama, madzhab kita, semua ulama membatasi ta'alluqnya harus kepada syai' yang mungkin bagi Allah. Kalau sudah melampau kepada yang mustahil bagi Allah, maka kita tidak bisa menetapkan itu. Gak boleh, akal kita gak bakal bisa mengatakan Allah bisa dong bikin anak. Gak boleh ngomong begitu. Karena keberadaan anak mustahil bagi Allah, maka kudratnya Allah tidak ta'alluq kepada mengadakan anak bagi Allah. Nyambung nggak kira-kira nih? Ada berat ya? Sifat 20 kita kecil tapi isinya begini bang tuh. Gitu. Itu namanya ta'alluq ta'thir. Begitupun iradat. Allah kalau kudrat itu tadi dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada menjadi tidak ada, dimatiin misalnya. Kalau iradat nanti menentukan ini Abdul Ghafur mau laki mau perempuan, mau tinggi mau pendek, mau hitam mau putih, mau keriting mau lurus rambutnya, mau belok mau sipit, itu nanti iradat yang bermain. Sama ta'alluq ta'sir juga. Tuh, jelas ya? Itu namanya ta'alluq ta'sir. Makanya di bawah segala mungkin, mungkin ma'lum, mungkin maujud. Yang mungkin ditiadakan bagi Allah, yang mungkin diadakan bagi Allah, itulah nanti ta'alluq qudrat dan iradah. Kalau sesuatu yang tidak mungkin ada pada Allah, tadi anak, istri, itu tidak bisa kita katakan Allah mampu, nggak bisa, nggak boleh, karena tidak ada ta'alluq. Maka pertanyaan begini, ini pertanyaan orang ateis nih. Kalau Tuhanmu itu maha kuasa dan maha besar,
bisa nggak dia menciptakan batu yang besar, yang saking besarnya sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Ini secara ilmu filsafat logical fallacy namanya. Jadi dia paksa kita untuk menyebut bahwa Allah Maha Kuasa, di mana ini adalah kalimat ijabi, namanya kalimat positif. Tapi di saat yang bersamaan dia mau paksa kita untuk menyebut bahwa Allah tidak mampu. Ngerti nggak nih? Nyambung. Tadi kalimatnya begini, dia pertanyaannya begini. Bisa nggak? Kalau Tuhanmu Allah itu Maha Kuasa, bisa nggak Allah ciptakan batu besar? Harusnya kan bisa. Tapi dia mau tambahin sampai saking besarnya dia tidak mampu mengangkatnya. Nah ini nggak bisa, paradoks. Pertanyaan ini nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dijawab, makanya jangan dijawab, jangan dipikirin juga karena nggak bakal nyampe. Pertanyaannya salah, ininya ijabi, ininya salah, nggak bisa, salah itu negatif, nggak bisa. Itu logical fallacy. Nah, itu dipikirin sama ulama, rumusan-rumusan itu supaya kita nggak gila. Kalau kita nggak tahu batasan ini, kita pikirin, iya harusnya sih bisa ya, kan Allah Maha Kuasa, masa nggak bisa? Jangan begitu. Udah pasti mentok, nggak bakal ketemu jawabannya, karena tidak ada ta'alluq di situ. Sebab Allah tidak mampu mengangkat batu itu mustahil, nggak mungkin bagi Allah. Nggak mungkin Allah nggak mampu mengangkat batu, nggak mungkin, pasti mampu. Nah, kalau dia katakan sampai Allah nggak mampu, berarti dia menuntut kita untuk meletakkan kudrat Allah kepada hal yang mustahil. Secara rumus nggak bisa. Gitu. Jelas ya? Begitu pun sama tuh. Ta'alluqnya ta'sir juga, ya.